말해다와. Seperti biasanya cuy, konten hari Sabtu adalah konten analisa dan juga breakdown yang isinya adalah penjelasan secara detail dari semua kejadian menarik yang kemarin ada pada chapter 307. Sekaligus, tepat di dalam satu video yang sama, kita pun juga akan membahas mengenai seperti apakah bocoran preview singkat untuk chapter 308-nya. Ditambah, tepat pada akhir video ini, kita pun juga akan nomor-nomor. Jadi, kalau kalian suka beropini dan juga diskusi, maka video ini adalah untuk kalian, para penggemar Kuci Biru. Oleh karena itu cuy, karena kalian sudah terbiasa dengar intro seperti ini setiap hari Sabtu, maka gak usah banyak basa-basi, tanpa menunggu lama-lama, mari kita langsung masuk saja tepat ke dalam pokok bahasan utamanya. Kali ini kita balik ya, previewnya kita taruh belakang. Sedangkan pembahasan dari breakdown-nya, mari kita taruh depan supaya kalian tidak bosan. Dimana secara garis besar, ada 3 topik bahasan menarik yang akan kita bahas lebih dalam lagi dari chapter 307 kemarin. Pertama, siapakah Bani itu, serta apa saja kekuatannya. Kedua, adalah tentang Bani dan juga Itoshi Sae, serta gimana hubungan dari mereka. Dan yang ketiganya cuy, kalian pasti tidak akan suka, karena kami sendiri pun juga tidak suka. Yaitu, kita akan bahas tentang lagi-lagi, tapi hanya dalam waktu 1 menit saja. Nah, seperti yang kalian tahu, pada chapter 307 kemarin, kita pun kembali diperkenalkan dengan satu orang sosok karakter baru yang kebetulan saat ini bisa bertemu dengan Isagi, walaupun itu tanpa disengaja. Nama dari orang ini adalah Bani Iglesias. Dia adalah striker alias penyerang dari tim Barcelona Senior. Ingat ya, dia ada di tim senior, bukan tim akademi alias La Masia. Yang artinya, Bani adalah pemain yang sangat hebat. Karena jarang sekali pemain usia muda seperti dia bisa mendapatkan tempat utama dari tim senior di Eropa. Nah, nomor punggung dari Bani adalah 19. Dia secara resmi memiliki posisi FW atau forward alias penyerang. Tinggi dari Bani adalah 191 cm. Yang artinya, Bani jauh lebih tinggi daripada Isagi yang sekarang hanya memiliki tinggi sekitar 175 atau 176 cm saja. Menariknya cuy, jika kita perhatikan baik-baik tulisan yang ada di dalam layar handphone dari Isagi Oichi, maka nampak penjelasan lebih detail tentang kemampuan dari seorang Bani. Dimana jika kita simpulkan, maka inilah kekuatan dari Bani yang asli. Pertama, dia adalah pemain dengan kemampuan kaki kiri. Jadi secara tidak langsung, kekuatan utama dari Bani adalah pada kaki kirinya mirip seperti Messi. Sayangnya, pada poin ini sama sekali tidak dijelaskan. Apakah Bani bisa menggunakan kaki kanannya juga, atau ambidextrous mirip seperti Noah? Jadi, jika kita simpulkan, Bani tidak memiliki kekuatan seperti Noah. Kedua, kemampuan utama dari Bani adalah kekuatan fisiknya. Di mana di dalam praktiknya, Bani bisa melompat dengan sangat tinggi sekali sesuai pada gambar itu. Bahkan pada kesempatan tersebut, semua pemain lainnya yang kebetulan bertugas untuk dapat bisa menjaga Bani, mereka pun saat itu nampak sangat terkejut sambil berkata seperti ini kepada Bani. Gila, bocah ini bisa melompat sangat tinggi sekali. Yap, kurang lebih sama seperti namanya sendiri. Bani artinya kelinci. Jadi, salah satu kemampuan utamanya dan juga salah satu senjata dari Bani pasti ada kaitannya dengan kekuatan lompatan. Lalu yang ketiganya, Bani memiliki kemampuan fake volley shoot mirip seperti Nagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat saja detail dari gambar-gambar itu. Pada gambar yang pertama, Bani melompat dengan menggunakan kaki kanannya. Tapi, sebelum bola itu ditendang, Bani pun lebih dulu memindahkannya menuju kepada kaki kirinya. Hingga pada gambar yang berikutnya, Bani pun langsung melakukan tendangan volley-nya di udara dengan menggunakan tendangan kaki kirinya. Sampai pada momen yang sama itu, gol pun akhirnya berhasil tercipta. Yang artinya, kekuatan dari Nagi itu ternyata bukan kekuatan spesial. Karena di dalam tim Barca, ada satu orang pemain lagi yang mampu untuk bisa melakukan hal itu. Kemudian yang keempatnya, ini sebenarnya bukan kekuatan, tapi ini cuma tambahan informasi singkat saja yang kebetulan ada di dalam satu halaman yang sama. Yaitu, Bani awalnya datang dari La Masia, alias dari tim Barca B. Tapi di tengah musim, Bani bisa mendapatkan promosi untuk bisa masuk ke dalam tim utama. Dan semenjak itu cuy, Bani pun sudah berhasil mencetak total 11 gol dari berbagai macam kompetisi dan juga dari semua pertandingan yang dia lakukan. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 5-nya. Faktanya nomor 5 ini bukan kekuatan juga, tapi ini adalah informasi penting yang bahkan jauh lebih penting daripada sebelumnya.
Di mana di dalam kotak dialognya, Isagi pun mendapatkan sebuah informasi baru, bahwa Bunny adalah salah satu pemain dari 11 orang generasi terbaik. Ditambah, dia pun juga merupakan salah satu perwakilan dari timnas Spanyol U20 untuk turnamen Piala Dunia yang kebetulan akan segera dilakukan dalam waktu 3 minggu lagi dari sekarang. Yang artinya, Bunny pun sama seperti ketiga orang lainnya, yaitu Kaiser, Lorenzo, dan juga Itoshi Sai. Di mana pada kenyataannya, mereka berempat pun sama-sama anggota dari 11 orang pemain generasi terbaik dalam posisi yang berbeda. Nah, itulah semua informasi terbaru dari Bunny yang semuanya adalah sebuah fakta. Karena itu semua sudah ada di dalam manganya secara langsung sesuai dengan gambar yang tadi sudah kami tampilkan. Berdasarkan semua informasi terbaru tersebut, kami pun sekarang menjadi semakin penasaran. Pertama, kenapa wajah dari Bunny terlihat memiliki bekas luka? Dan yang kedua, kenapa ekspresi dari Bunny terlihat sangat kosong, mirip seperti orang kesepian? Padahal kenyataannya, Bunny adalah pemain bintang. Sekaligus, dia adalah pemain muda dari Barcelona yang merupakan salah satu tim terkuat di dunia. Menurut kami cuy, ada berbagai macam versi jawaban yang berbeda. Dan tentunya, kalian pun pasti punya opini masing-masing tentang luka yang ada pada wajah dari Bunny. Namun, kalau diperbolehkan berpendapat, maka menurut kami hal itu bisa terjadi dengan alasan sebagai berikut. Masih ingat kan kalian? 2 dari 3 orang karakter generasi terbaik memiliki nasib atau masa lalu yang sangat buruk. Contohnya saja Michael Kaiser. Faktanya, dia sejak kecil sudah dibuang oleh ibunya, bahkan ibunya pun tidak mau mengakui Kaiser sebagai anak kandungnya. Gara-gara itulah, Kaiser pun jadi tidak pernah bisa merasakan apa itu yang dinamakan dengan cinta. Ditambah, ayahnya pun juga seorang pemabuk berat dan juga orang yang sangat malas. Di mana di dalam praktiknya, ayah dari Kaiser justru malah menyuruh Kaiser untuk bisa menjadi pencuri. Lalu, setelah Kaiser sudah mencuri, maka ayahnya pun akan minta uang dari Kaiser lagi untuk dapat bisa beli minuman lagi. Pokoknya cuy, masa lalu dari Kaiser ini sangatlah luar biasa kelam. Sampai suatu hari, Kaiser akhirnya bisa memiliki uang sendiri untuk dapat bisa membeli bola. Mulai dari sanalah, Kaiser pun langsung memiliki cita-cita untuk dapat menjadi pemain sepak bola supaya Kaiser bisa keluar dari dalam lingkaran setan atau dari dalam rumahnya. Sayangnya, tepat ketika suatu hari Kaiser tertangkap, Kaiser pun sempat mencoba untuk bisa melakukan perlawanan. Dengan cara mengajar 7 orang anggota polisi yang kebetulan saat itu sedang berniat untuk bisa menangkapnya hanya dengan menggunakan bolanya saja serta dengan posisi tangan yang diborgol. Nah, berkat kemampuan hebatnya tersebut, Raydar, yang merupakan salah satu petinggi FIFA, akhirnya dia pun langsung tertarik untuk bisa datang untuk dapat bisa merekrut Kaiser. Hingga pada akhirnya, Kaiser pun bisa diselamatkan dan juga Kaiser pun bisa dirubah menjadi hebat seperti sekarang, semua berkat bantuan dari Raydar. Ya, kurang lebih mirip kayak Nagi yang sekarang dijemput oleh Buratsuta. Begitu pula dengan Lorenzo. Tapi kalau diceritakan, nanti videonya kepanjangan. Pokoknya, Lorenzo awalnya adalah orang miskin, orang tidak punya, dan juga anak terlantar yang hidup dari jalanan. Namun suatu hari, Lorenzo bisa bertemu dengan Snoopy. Hingga pada akhirnya, Snoopy bisa mengajari Lorenzo cara bermain sepak bola sampai Lorenzo bisa menjadi seperti sekarang. Pokoknya intinya begini, Kaiser dan juga Lorenzo sama-sama memiliki masa lalu yang suram. Dua-duanya hidup di jalanan dan juga dua-duanya memiliki masa lalu yang sangat kelam. Nah, dengan latar belakang cerita seperti itu dari 2 orang karakter generasi terbaik, maka kami pun jadi langsung berpikir, gimana ya kalau Bunny memiliki cerita masa lalu yang ternyata kelam juga sama seperti mereka? Nah, kalau boleh ngarang, maka mungkin aja ceritanya jadi begini. Bisa aja cuy, dulu itu Bunny adalah orang yang ceria, kurang lebih mirip kayak Isagi. Bahkan bisa juga Bunny jauh lebih cinta kepada sepak bola daripada Isagi Oichi. Buktinya ada di dalam dialog ini, di mana ketika Isagi sudah bilang kepada Bunny kalau dirinya sangat suka sekali dengan sepak bola, maka Bunny pun langsung meresponnya bahwa dia dulunya juga seperti itu. Tapi sekarang semuanya berubah, di mana untuk saat ini dia sudah tidak memiliki tujuan hidup, alias dia cuma hidup saja tanpa harus tahu besok harus ngapain lagi. Lalu pada suatu hari terjadi kecelakaan yang membuat orang dekat dari Bunny jadi terbunuh. Bisa aja itu pacarnya, orang tuanya, adiknya, atau siapapun itu, yang jelas orang terdekat dari Bunny. Gara-gara itulah, Bunny pun jadi bilang kepada Isagi bahwa dia sudah tidak memiliki mimpi dan juga dia tidak punya hobi yang dapat bisa membuatnya merasa senang.
Pokoknya, gara-gara kejadian di masa lalu itu, kepribadian dari Bani otomatis jadi berubah, dingin kayak sekarang. Buktinya apa bang? Kalau Bani dingin, kosong dan juga kesepian. Buktinya ada pada potongan dialog ini, di mana pada momen itu, Bani pun awalnya sempat menghina Isagi bahwa Isagi yang sangat bersemangat malah bikin dia jadi muak dan juga malah bikin Bani kayak mau mati. Tapi di momen yang sama itu, Isagi pun dengan serius justru malah membalas kata-kata dari Bani barusan dengan cara merostingnya tepat di depan matanya. Isagi bilang gini cuy kepada Bani, "Sejak pertama kali kita bertemu, dirimu selalu senyum. Tapi senyumanmu adalah senyuman palsu. Atau dengan kata lain, senyumanmu itu adalah senyuman yang paling menyedihkan." Nah, gara-gara dengar ucapan itu dari Isagi, ekspresi wajah dari Bani otomatis langsung berubah. Dari yang awalnya pura-pura senyum terus, sekarang malah jadi serius. Kemudian tidak lama berselang, Bani pun langsung pergi untuk dapat bisa meninggalkan Isagi. Yang artinya, dari dialog di atas itu, maka kita pun bisa menyimpulkan bahwa memang benar di masa lalu telah terjadi sesuatu kepada Bani. Antara dua ini, pertama, dia sudah kehilangan orang yang disayang, mirip seperti cerita asal-asalan dari kami di atas, atau bisa juga sama seperti Kaisar, yaitu disiksa dari kecil. Ya, apapun itu jawabannya, yang jelas untuk bisa jadi orang hebat seperti Bani di usia muda, pasti dia sudah melewati banyak sekali masalah pada hidupnya. Ditambah, dari bekas luka itu, pasti dia pernah mengalami sesuatu. Tentu aja, untuk bisa tahu seperti apa jawaban pastinya, maka kita pun masih harus menunggu sampai Isagi bisa berhadapan secara langsung dengan Bani pada turnamen Piala Dunia nanti. Selanjutnya, kita masuk ke dalam poin breakdown yang keduanya. Yap, ini sih pendek aja ya, karena kami akan buatkan satu video khusus yang bahas tentang saya dan juga Bani. Dan tentunya dari dalam sudut pandang saya sebagai orang yang merasa tersakiti. Gampangnya begini, jika kita lihat sama-sama isi dari halaman terakhir pada chapter 307 kemarin, maka kita pun bisa melihat bahwa pada kesempatan itu, saya nampak sangat emosi sekali setelah dia dengar nama dari Bani dan juga setelah Bani sudah berhasil mencetak gol. Tentu saja gara-gara itu, banyak sekali spekulasi liar yang muncul kenapa saya terlihat sangat marah. Tapi, jika kalian baca ulang isi dari chapter 124 dan juga isi dari chapter 125-nya, maka jawabannya ada di sana. Dan karena untuk poin ini, kami sudah buatkan video short-nya, maka kami akan tayangkan ulang isi dari video short tersebut yang bahas tentang kejadian ini mulai dari bunyi duar. Saya kena mental gara-gara Bani Iglesias. Yap, bener banget, kalian gak salah denger cuy. Jadi gini ceritanya ya, walaupun di chapter 307 kemarin, hal itu gak dijelasin secara detail, tapi kalau kalian baca ulang chapter 124 sama chapter 125-nya, maka jawabannya ada di situ. Gampangnya begini, pada waktu itu, atau di chapter 124, si saya kan baru pulang ya dari Spanyol, atau dari klub Real Madrid. Nah, ketika dia sudah pulang, dia pun langsung disambut sama Itoshi Rin oleh adiknya. Di momen itu, saya pun langsung bilang kepada Rin, kalau mimpinya buat jadi striker nomor 1 di dunia, itu semuanya udah gugur, udah batal. Alias, mimpinya sekarang sudah berubah. Ditambah, mimpi dari mereka berdua untuk bisa jadi juara Piala Dunia itu juga sudah gugur cuy. Nah, Rin penasaran dong, kok setelah pulang dari Spanyol, kakaknya berubah pikiran? Akhirnya si Rin tanyalah, "Bang, kenapa sih kok jadi berubah pikiran setelah pulang dari Spanyol?" Di momen itu, saya langsung jelaskan. Jadi, saya bilang kepada si Rin, bahwa di luar Jepang ternyata banyak banget pemain yang lebih hebat daripada Itoshi saya. Bahkan di Spanyol, ada satu orang striker yang lebih hebat, jauh lebih hebat daripada saya. Gara-gara itu, si saya pun langsung kena mental cuy. Dari yang awalnya saya pengen jadi striker nomor 1 di dunia, akhirnya sekarang dia berubah pikiran. Yaitu tujuan barunya, saya pengen jadi gelandang nomor 1 di dunia, atau midfielder nomor 1 di dunia. Gampangnya, dari yang pengen jadi kayak Messi, akhirnya dia berubah pikiran cuy. Jadi kayak Xavi atau Iniesta. Nah, sekarang udah jelas ya, apa maksud dari kata-kata saya pada chapter 124 ini. Dan juga, kenapa pada chapter 307 kemarin, saya tidak sangat marah. Dengan begini, maka untuk sementara, jawaban dari pertanyaan kita di atas sekarang sudah bisa terjawab. Yaitu, orang yang membuat saya menjadi terkena mental, dia adalah Bani. Menarik ya, jika kita bedah lebih dalam lagi, ada kemungkinan kedua yang membuat saya terlihat sangat kesal pada gambar itu. Ingat kan, pertandingan yang dilihat oleh Isagi kemarin adalah pertandingan final antara Barca melawan Atletico Madrid. Yang artinya, tim dari saya, yaitu tim Real Madrid, saat ini kebetulan sudah gugur. Nah, teorinya, kemungkinan Madrid sudah bisa dikalahkan oleh Barca pada pertandingan semifinal.
Hingga gara-gara itulah, saya pun terlihat sangat marah dengan kemunculan dari Bani. Ya, apapun itu, kami pun akan bahas poin ini lebih detail lagi pada video khususnya nanti. Karena untuk sekarang, masih ada satu poin pembahasan terakhir yang mungkin sebagian kecil dari kalian sekarang gak bakalan suka. Yaitu preview cerita singkat untuk chapter 308-nya. Di mana pada chapter minggu depan, judulnya adalah Pride Chicken atau Arrogant Chicken. Judul ini punya arti yang gak biasa, yaitu ayam yang arogan atau ayam yang memiliki rasa kebanggaan terlalu tinggi. Selain itu, ada tambahan informasi untuk chapter 308-nya. Di mana, menurut sumber yang kami dapat, beginilah kata-kata dari editor untuk chapter baru tersebut. Buratsuta sudah datang untuk bisa menghampiri Nagi. Lalu di momen itu, apakah yang akan dilakukan oleh Nagi? Atau apakah jawaban yang akan diberikan oleh Nagi? Serta apakah yang direncanakan oleh Buratsuta tepat menuju kepada Nagi? Gampangnya begini, intinya chapter 308 isinya adalah tentang Nagi lagi. Alias, sebagian besar isi dari chapter berikutnya akan membahas mengenai cerita dari Nagi lagi mirip kayak chapter 306 kemarin. Yo, halo guys, seperti biasanya ya, videonya sebenarnya sudah selesai. Tapi kalau masih mau nongkrong di sini, silahkan ya kita diskusi bareng. Karena ada beberapa poin penting yang masuknya kategori breakdown juga ya, atau detail-detail kecil yang sempat kita lewatin. Tapi karena substansinya nggak jelas atau nggak terlalu penting, maka nggak kita masukin ke dalam video utama. Tapi kita taruh di akhir video ini. Contohnya ini nih, contohnya pertanyaan dari teman-teman yang bilang, Bang, si Bani itu referensinya Lamine Yamal atau bukan? Nah, ini jawabannya bukan ya. Kenapa bukan? Karena setting waktunya itu sekarang itu Blue Lock di tahun 2019. Sedangkan Lamine Yamal itu sekarang baru ramenya atau baru masuk ke tim Barca utamanya itu tahun 2004-2005. Lebih tepatnya pas Piala Euro. Jadi gara-gara itu nggak mungkin ada Lamine Yamal yang dijadikan referensi buat Blue Lock. Nah pertanyaannya, pas tahun 2019 itu Lamine Yamal kira-kira di mana atau umur berapa? Nah jawabannya ada di panel kecil ini nih. Ini kira-kira doang ya, cocok logi doang. Jadi belum tentu pasti. Tapi kalau mau dikait-kaitin sama Lamine Yamal, ya paling dekat karakter ini nih. Jadi di tahun 2019 itu, Lamine Yamal itu kan sekarang 17 tahun. Berarti dikurangin 6, berarti umurnya 17 kurang 6, berarti 11 tahun cuy. Antara 10 atau 11, atau 11 dan 12 tahun. Pokoknya masih umur segitu. Dan satu-satunya karakter umur 11 tahun yang ada di dalam Blue Lock, dan pakai baju Barca, dia adalah ini nih, orang yang ini nih. Yang jalan bareng Lavinho. Jadi kalau mau dicocok logi, Lamine Yamal mana bang? Lah ini nih, Lamine Yamal bocil. Nah, terus muncul pertanyaan lagi kan, Bang, Rian Jamal itu siapa Bang? Rian Jamal itu cuman ini cuy, cuman karakter buatan, fan arts, jadi bukan karakter asli ya. Karena dari kemarin banyak banget yang ngomel ya, bilang, Bang, lu salah Bang, itu namanya Rian Jamal, New Gen 11-nya Rian Jamal siapa anjir? Rian Jamal, kagak ada Rian Jamal, adanya Bani Iglesias. Pokoknya gitu ya, jadi di Blue Lock nggak ada Rian Jamal, adanya Bani Iglesias. Dan anggota New Gen 11-nya itu adalah si Bani Iglesias ini, bukan Rian Jamal. Nah, terus kita bahas yang berikutnya ya. Tentang Bani Iglesias. Jadi, di dalam video tadi nih, video yang kalian tonton itu tadi sebenarnya udah dijelaskan ya. Si Bani itu baru join ke Barca Senior atau Barca reguler pada pertengahan musim. Jadi gini ya, yang buat nggak ngikutin bola. Di dalam satu musim itu, ada sekitar 38-40 pertandingan. Sebutlah 40. Jadi itu si Bani itu baru bergabung di bulan Desember sampai Januari. Jadi, total pertandingan yang udah dimainin sama si Bani Iglesias ini sekitar 20 pertandingan. Itu kalau dihitung liganya doang ya. Belum termasuk pertandingan yang ada di Liga Champion atau di liga lokalnya ya Copa del Rey itu, yang kemarin ada di dalam mangganya. Nah, pertanyaannya, apakah si Bani Iglesias ini beneran kuat? Jawabannya bener, emang kuat, tapi nggak sekuat yang kalian bayangkan. Kenapa? Karena total golnya si Bani itu cuma 11 cuy. Dari banyaknya pertandingan, dari 20 pertandingan Liga, ditambah pertandingan Copa del Rey, dan juga ditambah pertandingan dari Liga Champion kalau di ceritanya ada Liga Champion, total golnya cuma 11 cuy. Jadi cuy, walaupun si Bani ini kuat, belum tentu dia lebih kuat daripada Michael Kaiser. Karena dari posisinya aja udah berbeda jauh ya. Si Bani ini ternyata bukan striker utama atau bukan striker inti ya. Striker intinya tetap Lavinho. Dan top skor di liganya itu tetap Lavinho. Sedangkan si Bani ini SS second striker. Jadi satu posisi di belakang Lavinho. Ini Lavinho di depan, si Baninya di belakang. Terus yang ketiga nih cuy, ada juga yang tanya, Bang, Loki masuk generasi terbaik atau bukan? Jawabannya sekarang masih abu-abu ya, jadi nggak bisa dibilang benar, nggak bisa dibilang salah. Kenapa begitu?
Karena kalau mau dianggap, dia itu bukan pemain 11 generasi terbaik di dunia, kayaknya nggak juga ya, soalnya ada gambarnya di sini nih. Jadi ini pengenalan karakter World Gen 11, atau 11 orang generasi terbaik di dunia. Nah, di sini ada foto Kaiser sama foto Loki yang udah kelihatan. Gara-gara gambar panen manga ini, maka banyak juga para pembacanya yang berpendapat bahwa si Loki ini masuk ke dalam 11 orang generasi terbaik. Tapi kalau mau dibilang bukan generasi terbaik juga nggak masalah sih, karena emang sejauh ini nggak pernah dikonfirmasi secara langsung. Nggak ada tulisannya tuh, Loki New Gen 11, nggak pernah ada, sampai sekarang nggak ada. Jadi jangan saling menyalahkan cuy. Mau dibilang benar silahkan, mau dibilang salah juga silahkan. Selama belum ada di mangganya ya sah-sah aja, karena emang abu-abu. Jadi sekali lagi, kalian mau percaya yang mana itu terserah, karena kebetulan emang nggak ada satupun informasi yang jelas di dalam mangganya. Nah, gitu aja ya cuy, pembahasan tambahan dari video kali ini. Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau punya pendapat yang berbeda, silahkan kalian komen aja di dalam kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah nonton video ini, dan salam baku hantam. Oh iya, kalau ada yang tanya, Bang, kenapa hidungnya merah-merah dari tadi? Lagi flu cuy, lagi nggak enak badan. Jadi dari tadi pilek-pilek terus ini. Ngomongnya ini bindeng nih sebenarnya suaranya.